Kemudian jangan lupa juga untuk membagikan siaran ini ya terhadap orang-orang tertentu. Misalnya kalian punya keluarga atau teman yang ada tanda-tanda dia pengen mualaf atau tanda-tanda dia pengen jadi orang Kristen. Nah, itu sangat cocok itu. Bagikanlah kepada mereka. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menanggapi live dari para uclim ya. Kita akan menanggapi contohnya adalah live-nya Uncup. Live-nya Uncup PI ya, yang di situ dia tulis Yesus puasa. Oten bagaimana? Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas isu ini ya dengan akurat, teman-teman. Kita di sini tidak main asumsi-asumsi liar, tapi kita di sini nanti akan membahasnya secara proporsional. Ya. Oke, teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi. Ini karena ini siaran kita perdana ini di bulan puasa ini, teman-teman. Karena kita belum tahu ini, karena jamaah Hadis TV mungkin masih kebanyakan melakukan taraweh atau bagaimana. Ya, tap-tap layar dulu saja, kenceng-kencengin dulu tap-tap layarnya. Kita akan membahas mengenai puasa. Oke, kita coba lihat ya. Ini ada Umar Amir. Kita coba dulu ya, baik. Semoga kita dapat yang waras lah ya. Kita udah capek loh ngobrol sama yang gak waras. Umar. Halo Bang. Amir. Ya, selamat malam Bang Umar Amir. Selamat malam. Ini abang Muslim Bang ya? Ya, saya Muslim. Oke Bang, silakan Bang. Gimana Bang? Ya, saya cuma mau tanya gini Bang. Bukan masalah puasanya ya. Tema kita masalah puasa. Oh, masalah puasa. Iya. Iya, tapi sempat tanya ya Bang. Tuhan Yesus itu katanya kan puasa gitu Bang. Saya pernah dengar matinya dikafani gitu. Muslim lah. Jadi kalau puasa dikafani berarti Muslim ya? Ya gitu maksudnya. Memang cara pikir mereka begitu teman-teman. Barang siapa yang mati di kafani berarti Muslim, gitu ya? Berarti kalau ada koruptor mati di kafani berarti dia Muslim, betul? Pinter Bang ya di sini ngomong. Ya iyalah, kalau ada seseorang koruptor, terus dia meninggal, terus dia di kafani berarti dia Muslim, betul? Betul? Ya. Iya. Ini mau tanya gini Bang. Sebentar Bang. Ini sebenarnya Anda ini punya pola pikir yang salah begitu. Sebenarnya Bang, Muslim itu arti daripada Islam itu adalah orang yang berserah diri. Begitu Bang. Orang yang melakukan perintah Allah. Bukan orang yang dikafani. Ini pola pikirnya salah Bang. Sama seperti Bang, arti daripada Kristen itu apa sih Bang? Kristen diambil dari kata Kristus. Artinya orang yang meneladani Yesus. Yang melakukan apa yang Yesus perintahkan Bang. Begitu Bang. Bukan gara-gara dia mati terus diapain. Ini model pikirnya bagaimana? Kasih kesempatan ngomong ini Bang. Ini kan temanya puasa ya Bang. Iya, Anda yang mengalihkan tema. Tema kita tuh soal puasa, Bang, bukan yang lain. Saya benarnya pengen tanya, menurut Anda kan ya memang Tuhan Anda, Tuhan Yesus itu seandainya tidak terjadi penyalipan, apakah dia akan menua gitu loh Bang? Maaf ya Bang, saya tanya gitu Bang. Bang, kan itu tidak terjadi Bang. Karena tidak terjadi ya kita nggak bisa jawab itu. Begitu.
Oh iya. Maksud saya begini Bang, dalam diskusi lintas agama itu, kita itu membahas hal-hal yang substansial. Contoh pertanyaan Anda, kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan, apakah dia akan menua? Iya. Mau menua, Iya, mau iya, tidak, betul. hubungannya dengan Islam tuh apa gitu loh. Itu bahasan kita Bang. Iya, iya. Karena begini, kita kan diskusi antara Islam dan Kristen. Apa yang dipermasalahkan di dalam Al-Quran terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Itu Bang yang kita bahas. Begitu. Kalau misalnya Bang Edis pertanyaan Anda, kalau misalnya Bang nih, Edis nggak pernah puasa berarti ya? ya pernah saja. Cuman Anda kan nggak perlu saya kasih tahu. Begini saya harus Iya, puasa. iya, iya, bagus. Memangnya kalian kalau puasa harus diumumin. Saya lagi puasa ini, hormatin gue dong lagi puasa. Nggak tahu lagi puasa gue. Kalau saya kan pernah naik Bang. Saya itu muslim netral gitu Bang, yang kalau berbuat salah ya dosa gitu. Itu saya kan pernah naik bilang gitu Bang. Saya kan nggak peduli siapa agamanya, yang penting kita sama-sama. Iya, begini Bang. Lagi pula Bang, masalah umat kalian itu misalnya sedang berpuasa, terus ngasih tahu orang, ngomongin ke pintu-pintu rumah, saya lagi puasa nih. Tolong kamu hargain saya, lagi puasa ini, lagi puasa ini. Itu nggak masalah Bang, itu bukan urusan. Yang gini, yang menjadi diskusi lintas agama ini adalah ada satu ayat yang berkata begini, diwajibkan atasmu berpuasa seperti umat-umat terdahulu berpuasa. Ya, ya. Pertanyaannya Bang, yang dimaksud umat-umat terdahulu di sini siapa? Ya, ya. Zaman Rasulullah. Siapa Zaman yang Nabi berpuasa di Muhammad situ? lah. Siapa yang berpuasa di situ? Itu kan kisah Bang, saya kan nggak tahu. Nah, kalau ditelusuri kan ya ujung-ujungnya pasti pening Bang. Coba ya, kita mau nggak mengkaji ayat-ayat tersebut dengan jelas dan dengan jujur. Di dalam surat Al-Baqarah nomor 183, ayatnya berbunyi, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Berarti di situ Bang ada model ikut-ikutan nggak? Niru-niru nggak? Ya, nih. Berarti ada tiru-tiru di situ ya? Kalau saya itu kan makmum Bang Edis. Enggak, sebentar Bang. Coba dijawab dulu. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umat terdahulu berpuasa. Berarti ada tiru-tiru nggak di situ? Ya kalau di sebelumnya berarti ada iya tiru-tiru. Oke, siapa yang ditiru? Ya saya nggak tahu. Nah, makanya saya bilang nggak jelas Bang. Nggak jelas Bang. Sebenarnya itu nggak jelas siapa. Ya. Siapa yang berpuasa gini Bang? Saya jawab. Kalau merujuk kepada yang. Oh silakan. Gantian Bang. Silakan. Kan ini saya sebagai orang Muslim kan ngikutin Al-Quran gitu loh Bang. Maksudnya ngikutin surat apa itu? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 183. Ya pahaman Bang Edis ya sudah. Itu kan saya makmum ngikutin saja Bang. Oke lah, baiklah karena Abang di sini belum berkompeten, mungkin kita kasih naik dulu Muslim yang lain ya Bang ya. Karena nanti kasihan terima kasih Bang. Iya, saya karena boleh begini berpesan Bang. Dan saya boleh berpesan kepada silakan. Ya. Nah, saya itu salut sama orang yang menyebarkan kebaikan. Tapi saya tidak salut kalau kebaikan itu dibarengi dengan kayak kebencian, nyaci maki atau gimana itu loh Bang. Kadang Bang Edis itu sambil nyaci maki yang lain itu loh Bang. Saya tuh jujur contoh Bang. Siapa tahu saya bisa introspeksi diri Bang. Mencaci makinya seperti apa? Kasih contoh dong Bang. Gini. Karena begini,
Karena kalau nggak dikasih contoh gimana saya mau bisa berubah? Iya. Karena Contohnya saya gini, Bang. kadang-kadang nggak sadar siapa yang saya caci maki. Coba Iya, tunjukkan iya, dulu iya. Bang. Yang Iya, saya Bang. caci maki itu Ya, siapa? Coba. contohnya itu bilang gini, ya otaknya gimana? Ini Contohnya intinya Bang, abang contoh iya, gimana? merendahkan banget gitu loh, Bang. Yang Ya mana orang-orang contohnya? kayak gini, orang-orang kayak gini nggak tahu. Bukan bodoh, orang-orang saman putar ulang wis live-nya sampean. Iya, yang mana Bang? Kalau nggak dikasih contoh spesifiknya Ya, saya itu. bingung. Oke lah, mungkin Anda Orang-orang- pelajari dulu lah ya, baru gini. Kalau Ya. Anda tidak mempelajari dulu apa yang mau Anda ucapkan, saya nggak ngerti. Pokoknya begini, pokoknya begitu ya, susah saya ngertinya. Ya. Semoga Bang Edi sehat wes ya. Yang penting jangan menghina gitu loh Bang, kalau bisa Bang. Di sini saya tidak pernah Bang melakukan sepengetahuan saya tidak pernah di sini melakukan penghinaan ataupun pemfitnahan begitu. Apa yang saya katakan itu semua berdasarkan fakta seperti itu ya Bang ya. Oke? Ya. Oke. Ya, terima kasih loh Bang ya. Sama-sama Bang Umar Amir. Ya, selamat malam. Selamat malam ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi nih kepada yang mau naik-naik nih teman-teman ya. Teman-teman coba nih pastikan teman-teman sekalian kalau kalian mau naik tuh kalian ngerti. Kalian ini mau ngomong apa begitu. Jangan waktu naik pokoknya begini, pokoknya begitu. Ya apa saya ngerti. Gitu ya. Oke. Oke. Kita kasih naik ada Islam harga tawar. Oke. Ya, Islam harga tawar. Oh, ini lagi. Tidak ikut tarawih sembian ini. Sudah. Tarawih jam berapa? Ini baru mulai tarawih ini. Ini baru jam 8:30 orang baru mulai tarawih dia bilang sudah. Tarawihnya gimana? Cepat-cepat buru-buru begitu. Oh, cepet gesit tarawih gitu. Ini. Dengarkan Kupi. Ya, silakan. Kamu mau bahas puasa, sedangkan ya kamu syarat puasa, apa yang membatalkan puasa saja, ya, tidak tahu lah. Mau bahas puasa, tahu enggak apa yang membuat batal puasa? Yang membuat batal puasa apa saja? Coba yang membuat batal puasa. Ya. Contoh misalnya dia sedang melakukan perjalanan. Misalnya dia sedang melakukan perjalanan. Ayo, apa saja? Sedang melakukan perjalanan jauh. Terus? Ya itu yang disebutkan dalam Quran, apalagi? Yang lain. Itu yang disebutkan dalam Quran. Yang lain, yang membatalkan puasa itu, yang lain apa saja? Ayo. Jangan orang yang sedang melakukan perjalanan. Puasa, sedangkan sebentar, saya lagi bisu-bisukan ini komentar. Contoh yang lain apa lagi? Ya apa coba selain itu? Komentar jelas itu. Selain itu apa aja? Buat perempuan misalnya haid. Saya tanya apa? Misalnya haid. Misalnya haid sedang melakukan perjalanan jauh, begitu. Sedang melakukan perjalanan jauh itu tidak membuat batal puasa. Berarti itu kamu ayatnya tidak paham. dalam Quran. Loh. Itu ayatnya. Oke, saya tunjukkan ya. Baik, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Baik. Misalnya nih. Puasa. Waduh. Berat ini saudara-saudara. Sulit ini teman-teman. Tapi bukan itu sebenarnya esensi kita, teman-teman ya. Kamu saja
belum pernah melakukan puasa. Mau bahas puasa. Ya balikan ya nih. Hukum puasa Ramadan ketika perjalanan jauh adalah tidak wajib. Dia tidak wajib menjalankan puasa kalau dia sedang melakukan perjalanan jauh. Mana? Bagusin dulu sinyalmu bagusin dulu. Ya bagusin sinyalmu. Lagian berisik itu di belakangmu. Suruh diam dulu itu yang berisik-berisik itu. Ya, ayo. Teman-teman jangan lupa dulu teman-teman ini tap layar dulu.